Ketika semua usaha kita dibuntu, dari atas dibuntu, dari bawah dibuntu, dari samping kanan dibuntu, dari samping kiri dibuntu, apa yang harus kita lakukan? Tidak memilih itu sebuah pilihan, meragu itu juga sebuah pilihan, ketakutan juga sebuah pilihan. Tapi tidak ada pilihan terbaik yang harus kita lakukan kecuali percaya kepada Allah. Apa itu hidup? Hidup itu untuk memuji Allah, untuk menyembah Allah. Apa itu menyembah? Apa itu memuji Allah? Tidak diciptakan manusia kecuali untuk diuji, dicoba. Ketika kita diuji, di sanalah kita meragu. Ketika kita diuji, di sana kita mempertanyakan. Sebagaimana banyak kisah di dalam Quran tentang keraguan orang-orang beriman. Ketika Rasulullah berperang dengan para sahabat, kemudian hampir kalah. Kemudian meragulah hati mereka, bertanya, wah akan datang pertolongan Allah. Ketika kita dalam keadaan teruji, ketika kita dalam keadaan diuji, di sanalah kebenaran tentang keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah. Bukankah kita manusia sangat mudah goyah ketika kita berkali-kali dikecewakan? Ini kita jadi curiga. Kok gini, kok ngono? Kemanusiaan kita bawa ketika kita berinteraksi dengan Allah, ketika kita berbicara tentang kepercayaan pada Allah. Karena kita manusia memang harus bersikap seperti manusia. Yang disebut dengan keyakinan itu menembus batas kemanusiaan kita. Yang disebut dengan kepercayaan itu adalah menembus semua batas kecewa kita. Dikabulkan atau tidak, kita tetap harus percaya kepada Allah. Tidak ada pilihan yang lebih baik kecuali percaya kepada Allah. Hidup tidak pernah tentang keinginan kita, apa yang kita inginkan. Hidup bukan tentang terkabulnya keinginan kita. Tapi hidup adalah tentang kepercayaan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Apakah kekecewaan demi kekecewaan, kesulitan demi kesulitan yang membuat kita ragu kepada Allah. Sebagaimana di dalam Quran dikatakan, manusia itu jika diberi merasa dimuliakan, jika tidak diberi merasa dihinakan. Tentu saja itu merupakan bentuk dari kelemahan kita manusia. Siapa kita kok kita merasa mulia diberi hanya karena kita taat kepada Allah, sementara dosa kita begitu banyak. Satu saja tentang air yang ada di rumah kita yang melimpah, sudahkah kita syukuri? Benarkah kita bersyukur? Apakah kita mencapai derajat syukur yang sebenarnya? Apakah kita bersyukur hanya sekarang saja, besok kita lupa? Jika benar kita setiap hari bersyukur, jika nyata kita terus berusaha bersyukur, nggak mungkin nggak nyampe di syukur yang derajat syukur yang sebenarnya, maka semua hal itu ada perwujudannya. Kalau kamu disebut orang kaya, ya ada perwujudannya. Mana mobilmu, mana rumahmu, mana aset-asetmu. Begitu juga ketika kita dikatakan syukur, mana perwujudan dari syukurmu. Nah sama seperti itu. Siapa kita kok dimuliakan? Kenapa dikatakan sombong itu milik Allah? Karena kita tidak ingin hidup tiba-tiba kita seperti terloncat keluar ada di kehidupan ini, dan nanti ketika kita sudah merasa nyaman dengan hidup kita nggak pengen mati, tapi kita juga nggak bisa menghentikan kematian itu. Jadi untuk apa kita sombong? Uang dicari, disusuri di mana saja, usaha ini itu. Ternyata itu bukan karena kita, bukan karena usaha kita, hanya karena itu warungmu laris, tokomu laris, pekerjaanmu menghasilkan uang. Kamu diterima pegawai sana, pegawai sini. Bukan karena usaha kita. Tidak lebih, semua itu ada dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ketika kita ini dibuntu, itu dibuntu, kita merasa dihinakan oleh Allah. Kenapa harus merasa terhina? Hidup itu adalah untuk diuji, dicoba. Semua manusia akan diuji, dicoba dengan ujian yang bersifat itu hal yang baik, seperti kita menjadi kaya membuat kita jadi sombong, juga dengan hal yang buruk ketika kita dimiskinkan oleh Allah, ketika kita digagalkan terus menerus, merasa takdir kita tidak lebih daripada takdir buruk, merutuki takdir kita, wah aku mulai kecil begini dan sebagainya. Itulah hidup, untuk diuji dicoba dari semua goresan takdir yang sudah kita lalui. Kita akhirnya goyah, kita merasa kita tidak lebih daripada sesuatu yang tidak berharga. Disitulah iman. Karena kenyataan kebenaran dari seseorang adalah ketika kita dalam kondisi teruji, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi bermasalah. Kekurangan tidak harus dalam konteks kekurangan uang, tapi juga kekurangan hati. Hartamu bisa jadi banyak, tapi kamu kekurangan syukur. Hidup itu untuk diuji, untuk dicoba. Karena itu tidak sepatutnya ketika kita merasa sukses itu adalah kemuliaan dari Allah. Wah, usahaku sukses karena aku taat ya Allah, karena aku sedekah sana sini. Semua tidak lebih daripada karena kebaikan Allah.
Begitu juga saat kita gagal, bukan karena kamu dihinakan oleh Allah, tapi karena itulah hidup, untuk itulah hidup, untuk diuji, untuk dicoba. Apakah hatimu bergetar? Sebagaimana dijelaskan dalam Quran, kita akan diuji mulai dari kekurangan makan sampai membuat kita goncang, sampai membuat kita goyah, sebagaimana kisah Rasulullah berperang yang sahabat ketika sudah merasakan kekalahan, suudzon kepada Allah. Udah ditolong aku sama Allah. Begitu juga dengan kita. Disitulah makna dari ujian. Disitulah makna dari kepercayaan. Kepercayaan itu menembus batas. Menembus batas kekecewaan kita. Menembus batas keraguan kita. Kepercayaan adalah suatu hal yang dipilih ketika kita merasa ragu, ketika merasa terdesak, ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa tidak punya apa-apa, ketika kita ketakutan. Itulah yang disebut dengan kepercayaan. Percaya kepada Allah. Tidak memilih waktu itu terus berjalan. Meragu kepada Allah, waktu juga terus berjalan. Tidak ada pilihan terbaik kecuali percaya kepada Allah.